Jadi udah nggak bisa, jadi benar-benar katanya sudah tidak bernyawa lagi kan. Akhirnya ya udahlah sama orang tuaku waktu itu sebelum dibawa pulang kan ngobrol lah nenekku sama orang tuaku tuh berucap kenapa kok ikutnya cuma sebentar gitu kan. Maksudnya ini aku merinding loh. Maksudnya kamu 3 bulan langsung meninggal. Di rumah sakit aku dicatatkan meninggal saat itu kan. Memang udah mau dikemasin itu kan. Cuman sebelum dikemasin itu ngobrol kan biasa kan, mungkin kenapa kok ikutnya cuma sebentar gitu. Terus habis itu kan gini aku melihatnya, nih posisiku aku kayak gini kan karena memang lagi ritual dari jauh gini, itu apa gitu, kok dari putih tadinya kecil kok makin lama kok makin gede, makin lama nampak itu mukanya tuh. Habis itu aku teriak saat itu, wah, aku bilang itu apa, pocong. Jadi mukanya pocong itu berupa merah gitu lah mukanya. Pocong itu mukanya merah. Jadi kayak muka yang habis kebakaran gimana sih, tapi lebih parah lagi kayak gitu. Terus ya udah kita nunggu sampai jam 1 kita mulai take lagi. Duduklah aku di tempat duduk aku, madepnya sini. Aku bilang gini, itu siapa mas? Ada pemeran baru lagi hantunya. Aku nyeletuk gitu karena kan aku mikir ya hantunya ini hantu yang mana lagi nih gitu kan. Aku tahu hantu-hantunya nih kan. Ini ya jadi hantu, ini hantunya. Nah, aku kan dengan duduknya gini, itu siapa lagi pemeran hantunya? Aku bilang gitu. Jadi apa? Soalnya ada cewek 2. Aku bilang gitu. Dua yang baru. Aku pikir itu kan pemeran. Pemain lah ya. Iya, pemeran yang untuk jadi hantunya. Aku bilang, mana sih mbak? Gitu. Itu loh, aku bilang gitu. Mana mbak? Loh, itu masa nggak kelihatan, gimana sih? Aku bilang kayak gitu. Langsung itu, mbak, langsung ditowel gini. Tuh, langsung aku gini, diem. Oh, berarti bukan pemeran ini. Assalamualaikum beb cantik, beb ganteng. Balik lagi di podcast horor kali ini, Pismal, Bisikan Malam. Semua yang gelap punya cerita. Nah, di podcast episode kali ini berbeda dengan sebelumnya karena bintang tamunya sangat spesial. Wow, spesial apa? Karena dalam cerita hidupnya ternyata dia itu pernah mati suri. Wah, pasti penasaran kan? Siapakah kira-kira bintang tamu di podcast horor kali ini? Nah, dia ini sahabat aku, dan dia itu pasti wanita yang cantik dan sudah berkarir puluhan tahun. Wow, siapa coba kira-kira? Penasaran siapa? Jangan kemana-mana, tunggu di Pismal, Bisikan Malam. Semua yang gelap punya cerita. Oke, sekarang langsung aja kita tampilkan ya, kayak mau manggung. Biar gak terlalu tegang guys, karena hidup ini udah tegang ya kan. Langsung aja kita sambut si cantik Lia. Hai. Ini kita kalau di situ kelihatan kayak kembar ya. Iya dong. Kan kita bestie ya, lama tak jumpa iya. ya. Dulu grupnya cewek-cewek bahagia. Iya, cewek-cewek bahagia. Kita tuh punya grup memang di grup itulah ya. Cewek-cewek bahagia karena apa? Tiga-tiganya jomblo saat itu. Tapi pada saat itu ada satu teman kita yang tidak jomblo. Akhirnya ketularan kan. Makanya gitu katanya kalau kita punya cerita bahagia, kalau bisa ditularkan. Kalau yang sedih jangan dikasih tahu, karena apa katanya itu nular ya beb. Berarti nanti kalau ada sedih jangan cerita. Iya, makanya kan kemarin aku sempat yang ngejomblo itu kan aku ngilang kan. Sekarang aku udah ada, aku balik lagi. Iya benar. Karena jadi nggak ada sensitif gitu. Iya. So kalau orang-orang jomblo tuh sensitif. Iya, kayak aku bilang aja, tiba-tiba aku nangis, bilang aja buka semua. Ya kayaknya kesepian nih gitu kan. Soalnya begitu. Iya, aku suka nginep di rumahnya dia memang. Tapi sekarang udah enggak, alhamdulillah. Jadi udah nyobain semua ya lingerie aku. Ya apa lagi? Sampai kita sakit-sakit bareng ya. Ke rumah sakit bareng ya. Itu sih zaman-zaman ini karena kita tuh cewek-cewek baik sebenarnya. Jadi nggak bisa tuh kalau mabora dikit aja. Enggak, langsung asam lambung naik. Nggak bisa. Aku apalagi kan aku anak mama ya. Jadi anak yang aku nggak boleh pulang malam, harus pagi pulangnya. Jadi langsung kita masuk UGD karena itu namanya apa ya? Kalau kayak gitu kualat. Iya.
By the way, anyway Busway, kita tetap nggak lupa dong di Bismal ini ada seseorang yang spesial juga karena dia ini bisa dibilang punya kelebihan. Kelebihannya adalah apa itu? Dia bisa melihat sosok lain di dunia lain yang nggak bisa kita lihat. Oh gitu. Iya. Kalau bisa ngelihat perasaan dia ke aku bisa nggak? Oh bisa juga kayaknya, nanti bisa. kita tanya dia. Ini dia Mas Galuh. Nih Mas Galuh PMH ya, bukan PMS. Pelukis mata hantu ya. Oh bukan mata hati. Gue juga mau bilang gitu tapi Kirain mata hati. gitu, pelukis mata hantu ya, biar nggak terlalu horor gitu. Atau pelukis mata apa Mas? H-nya? Mas Galuh Kalau itu pelukis mata hati kayak perguruan silat nanti dong. Oh gitu. Asik. Mas Galuh itu yang dipakai di kalung itu ya Mas Galuh. Iya betul. Ya mau lucu nggak jadi Mas. Jadinya dia tuh terlalu kerupuk. terpesona sama kamu, kecantikannya Lia. Nomor rekening berapa Mas? Gue yang ngomong. Oh iya. Asyik rekening gue dong. Ih, tapi tiba-tiba lama nggak ini sama si Uci tiba-tiba podcastnya langsung horor ya. Padahal dia nggak tahu aja temennya ini hidupnya lebih horor. Gitu kan. Dan aku tuh, dan ini tuh sebenarnya rahasia yang baru dibongkar di manapun belum ada. Ternyata kamu pernah mati suri kan? Ya benar. Benar. Gitu. Tapi sebelum kita ke situ, nanyain dulu boleh dong. Oh, boleh banget. Lagi sibuk apa? Terus kegiatannya apa aja? Dan kapan? Kapan? Jadi Kapan menikah gitu? Langsung to the point em. kesibukannya sih sekarang masih kerjaan biasa. Namanya juga penyanyi dangdut ya. Jadi aku tuh tour ke dunia gitu loh. Oh, tour dunia. Jadi kan aku emang mantan personil Blackpink Oh, kan. Blackpink. Mbak Jenny ya. Iya, Lia Blackpink, aku tukang gendangnya sih. Jadi masih sama aja, pasti kerjaan gitu. Mungkin sekarang lebih fokus untuk sendiri juga kan, karena apalagi sekarang aku dari manajemen label aku sendiri semuanya, jadi fokus untuk karir kedepannya. Jadi mengingatkan ya buat beb cantik, beb ganteng semuanya. Ini lihat tuh dulu pernah punya grup bertiga. Boleh nggak disebutin? Boleh. Ya kan? Grupnya itu adalah Trio Macan. Trio Macan. Nah, yang suka gini-gini loh. Iya. Gimana, Beb? Nggak, takut nanti aku udah nggak waras, makin nggak waras kebanyakan ini. Tahu nggak? Iya. Langsung keluar kodam-kodamnya dong. Kalau pas lagi begitu. Iya, makanya ntar nggak bisa dilihat lagi kodamnya ya Mas Galuh ya. Ntar kalau aku kebanyakan muter-muter rambut, ntar aku nggak bisa keluar kodamnya ya. Kodam aku tahu nggak apa Mas? Wanita cantik Barbie yang turun dari bumi. Gitu ya. Nanti Iya. digambarin. Beneran bisa emang? Bener, dia nggak ngarang, itu memang real. Oh beneran real. Gitu, makanya kesempatannya di sini hanya ada di Bisikan Malam. Jadi sekarang lagi sibuk itu. Kehidupan percintaannya baik-baik saja. Alhamdulillah. Soalnya auranya terpancar bagus. Pokoknya aku doain sebagai bestie kamu Amin. lancar, langgeng, segera ke jenjang yang lebih serius lagi. Biasanya kalau doaan yang baik itu bakal berbalik pada diri sendiri. Amin ya Allah. Bener itu, Amin, ya kan? ya. Makanya kita harus mendoakan itu yang baik-baik karena doa yang kita ucapkan itu pasti akan berbalik pada diri kita. Betul. Jadi kalaupun kita disakitin mau diapapun sama siapapun, doain aja yang baik. Nggak boleh doa yang Nggak boleh. jahat itu dong. Nggak boleh. Itu nggak bagus katanya. Nggak bagus. Iya katanya. Kenapa kalaupun memang mendoakan orang lain sama-sama terucap, kenapa yang nggak doa baik aja gitu, Betul. biar bisa berbalik pada diri kita sendiri. Luar biasa. Lihat XTM. TM itu apa tau nggak? Trio makan. Bukan tukang makan ya. Oh tukang makan bener. Tapi ya, kenapa sekarang namanya jadi Lia gitu loh, pakai Y, L-I-Y-I-A, Lia. Kita penasaran kan? Iya, sebenarnya itu dulu itu sempat yang namanya bingung mau pakai nama apa. Dulu kan memang sempat yang namanya Lia Amelia kan. Cuman karena Lia Amelia itu banyak banget kok. Banyak ya? Iya, banyak banget ketika di searching Lia Amelia. Emang nama pasaran ya. Tapi ya akhirnya kita mikir Lia apa nih yang kira-kiranya gitu kan. Terus Jadi sempat pakai Y aja. ya karena mikir gini, satu, kalau kita penambahan nama lagi ntar kelihatan baru nih gitu. Sedangkan aku juga nggak mau gitu kan. Ya udahlah, Lia aja, mungkin di tulisan aja yang berbeda, tapi kan pelafalannya pun sama. Ada artinya nggak Y-nya itu apa? Y-nya you. Jadi Lia hanya untukmu. Oh gitu, keren Lia. ya. Tapi di TikTok dia, lagi live tuh rame banget view-nya. Iya. Tapi namanya bukan Lia loh malah, Amelia Gusnia. Gusnia. Makanya aku Iya. tuh
Ini Nama Lia bukan KTP. gitu. Itu nama KTP guys. Jadi udah tahu ya nama aslinya Amelia Gusnia. Iya, itu perkara gara-gara verify. Jadi mungkin waktu itu banyak banget fans aku ya pakai nama Lia gitu kan. Jadi sempet yang namanya aku untuk daftarin untuk verify itu nggak bisa. Akhirnya coba lah pakai nama sesuai KTP lah gitu. Nggak taunya langsung centang. Makanya Gitu, makanya langsung Amelia tuh Gusnia. luar biasa loh dia pas live tuh langsung rame banget. Iya, tapi sekarang aku jarang. Karena udah ada Ayang. Enggak juga sih. Karena ada kamu. Oke, Beb cantik, Beb ganteng pasti udah makin penasaran ya. Karena dari tadi mana sih ceritanya? Karena ini kan podcast horor, bisikan malam. Bisikan malam enak dong malam. Nggak, Aku suka gelap iya, soalnya. Semua yang gelap punya cerita. Oh, semua gitu. gelap. Semua yang gelap punya cerita. Punya cerita. Memang kalau nggak gelap kan nggak dapat cerita. Gimana sih? Iya, makanya dicurahkan lah di sini ya kan. Semakin gelap semakin enak. Iya benar emang. Pola ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita ngedengerin musik kalau gelap kan jadi kayak menjiwai Masa sih? gitu loh. Iya kan. Ya kayak gini lah, gini kan ini remang-remang ya. Remang-remang. Jadi kita tuh kayak bisa, jadi kayak kita kan seniman gitu. Jadi langsung terinspirasi bahwa kita kalau lagi sunyi, lagi kayak lebih gelap, intim gitu ya. Iya, Intim gitu. ya. Intim banget nggak tuh? Makanya nih, karena ini kan podcast horor yang semua gelap punya cerita. Nah, aku Semua pengen dong gelap. ceritanya dari Lia. Katanya pernah mati suri dan ternyata kamu tuh pernah bisa melihat hal-hal horor mistis ataupun yang kayak gitu gaib-gaib gitu loh. Ceritanya banyak ya. Boleh nggak sih diceritain di sini kan biar semua pecinta Bismal ini. Iya. Aku tuh sebenarnya nggak tahu juga rasanya mati suri ya. Cuman memang sempat diceritain sama orang tua saat itu. Jadi umur 3 bulan, ya 3 bulan itu aku tuh sakit. Sakit apa? Mutaber atau apa gitu nggak Oh, ya, salah. biasalah Dan di anak sini kecil. tuh kayak bekas suntikan ada di dahi deh, aku lupa. Jadi karena semuanya sudah tertusuk semua, nggak bisa, kayak di kepala ini kayaknya ada sanan kiri gitu, ada bekasnya. Jadi udah nggak bisa. Jadi benar-benar katanya sudah tidak bernyawa lagi kan. Akhirnya ya udahlah sama orang tuaku waktu itu. Sebelum dibawa pulang kan ngobrol lah nenekku sama orang tuaku tuh berucap, kenapa kok ikutnya cuma sebentar gitu kan. Maksudnya ini aku merinding loh. Maksudnya kamu 3 bulan 3 bulan langsung meninggal. di rumah sakit tuh aku Dinyatain dinyatakan meninggal saat itu. Kan memang udah mau dikemasin itu kan. Ya Cuman Allah. sebelum dikemasin itu ngobrol kan biasa kan, mungkin kenapa kok ikutnya cuma sebentar. Andai kata gitu kan, kalau masih hidup mau minta apa aja diturutin. Bangun dong. Emang ternyata aku dari kecil mata duitan. Yang tadinya gue merinding. jadi ini nih, bulu kuduk yang naik ini. Tapi beneran. Itu bener, aku itu beneran. Aku merinding. Kan aku sensitif juga hal kayak gitu ya. Iya, Jadi kalau iya. itu ceritanya bohong nih, Beb. Kalau cerita bohong itu nggak mungkin aku merinding. Nah kalau kan ceritanya bener, ya itu. Iya, gitu. Itu karena- berapa lama berarti mati surinya? Enggak lama sih sebenarnya. Ya mungkin sekitar sejaman atau berapa. Mungkin Ya Allah, tapi untung lo belum iya. dipocongin ya istilahnya. Iya belum. Jadi baru mau mau dirapin bawa pulang gitu kan. Ya itu karena orang tuaku sama nenekku bilang kayak gitu, aku kebangun. Ya gimana ya, karena dari kecil aku berjiwa realistis. Jadi apapun itu langsung kayak ada Alhamdulillah, berarti iya alhamdulillah masih dikasih kesempatan hidup lagi. Nah ini menarik nih. Kayak Jadi gitu. tadinya dia 3 bulan mau dinyatakan meninggal, ternyata cuma 1 jam doang. Dan selama 1 jam itu masih ingat nggak dulu ngerasain apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Kan nggak Tapi tahu. setelah Berjalan waktu baru apa yang berasa. kamu rasain? Lebih sensitif dengan hal-hal yang tidak nampak gitu, bisa melihat juga saat itu aku bisa dari kecil itu mulai berasa itu TK awalnya. TK itu kalau di rumah aku tuh kan memang rumahnya itu kan rumah nenek ya, jadi rumahnya besar gitu dan lumayan banyak ya, kata orang kan setiap rumah itu pasti ada penghuninya begitu ya.
tergantung balik lagi percaya atau tidak gitu. Nah kebetulan kepercayaan kita saat itu bilangnya di rumah situ tuh banyak, dan banyak sekali setiap kalau lagi aku beraktivitas tuh suka ikut. Jadi kayak aku lagi foto selfie ikut, ada yang berupa monyet, ada yang berupa itu ada bentuk fisiknya, cuman handphonenya kayaknya udah hilang ya. Jadi udah zaman dulu. Udah zaman dulu banget. Karena kan dulu masih tahu sendiri titit itu kan. Jadi handphone yang paling bagus apa dulu ya? Nokia apa gitu kan? Iya Nokia itu. Jadi kan kalau lagi foto selfie atau apa, bisa selfie Nokia sih ya. 6610 kan? Iya. Oh masih mending 6610 yang 3315 yang dibuat lemparin. Enggak, itu emang bisa foto enggak? Yang bisa foto itu yang mana? 3610. Oh ya nggak tahu lah, pokoknya bisa foto. Gini kan? Set. Itu kamu dari SD udah pakai itu? Iya. Ya aku SMP. Ya kan berarti aku lebih muda. Enggak lah, orang kita seumuran. Enggak ada ya. Emang lahiran berapa? Seumuran kita, Ayang. Enggak loh. Aku parah. Enggak loh ya. Parah ya. Enggak. Seumuran, Ayang. Enggak. Aku 9 berapa? Lu kan 91. Akhir tapi aku akhir mau mendekati 92. Ya beda lah. Mungkin aku SD kelas 6, mungkin SMP 1 kali ya. Mungkin. Enggak lah, gila. Oh iya. Oh iya, aku SMP kelas 1. Iya kan? Kelas 6. Oh iya benar. Bener dong. Gaya banget ya, SMP udah pakai itu. SD loh dia. Iya, karena udah terucap sama orang tua aku kan mata duitan aku dari kecil. Bener. Kenapa makanya yang aku laki-laki minta? Gak sanggup. Iya. Terus habis itu berarti yang horor bukan karena. Terus berapa kali itu aku ngelihat sesuatu lah hal itu. Terus semakin hari semakin bertambahnya usia makin tajam pula kan penglihatan. Waktu kecil tapi kamu ngelihat itu tuh kayak real atau kamu tahu ini tuh sebenarnya penampakan? Misalnya kamu pernah ngelihat nih, pernah ada anak kecil, kamu ngerasa itu teman kamu yang sama atau penampakan? Atau bukan gitu? Bukan. Jadi kayak ngerasa bahwa mungkin saat itu aku belum melihatin yang terlalu aneh. Nah aku kan mulai nyanyi tuh kan dari SMP. Nah waktu itu dapat job di tempat yang kayak pemandian gitu. Kalau di daerah itu kan ada kayak pemandian gitu kan, setiap tahunnya pasti kan ada kayak pesta rakyatnya. Nah di situ kan memang ada tradisi bahwa di situ kalau sebelum mengadakan acara malamnya harus ikut ritual. Nah ritual ya? Ya karena itu kayak kebiasaan atau budaya di daerah sana? Bukan budaya, tapi untuk menghormati di tempat itu saat itu aja. Di mana itu? Nggak boleh disebutin, janganlah, nanti sensitif kan. Oh iya. Ya enggak, jangan. Terus habis itu di situ tuh tempat itu memang katanya harus ritual dulu sebelum ada acara. Karena ya udahlah, karena ngikutin apa yang dikata dari penyelenggara aku tuh waktu itu ikutlah sama almarhum bapakku yang nganterin kan. Kamu jadi mandi gitu? Enggak mandi, bukan mandi. Jadi ritual kayak kita itu kayak berdoa terus pakai tumpeng atau apa itu loh kayak gitu. Tapi mandi enggak, cuman ngumpul berdoa terus rame-rame semua untuk penyelenggara itu. Terus habis itu waktu itu kan siang, terus si dari penyelenggaranya bilang gini, kalau bisa datangnya jangan di atas maghrib. Jam maghrib gitu kan. Kalau bisa itu jam pokoknya sampai sini jangan pas azan aja. Jadi di situ tuh ritualnya memang kayak ada tumpengan tuh sama semua penyelenggara gitu kan. Nah pas dia masih mungkin karena masih terang ya, jadi nggak berasa. Nah pas mulai habis setelah maghrib itu udah berasa banget gitu. Terus habis itu kok gini berasanya itu. Ya mungkin karena sensitif aku itu lebih kayak mulai nih, jadi kayak tiba-tiba bulu kuduk merinding, terus tiba-tiba kayak ada suara anak kecil gitu kan. Pertamanya aku bilang sama orang bapakku tuh bilang, ada suara apa gitu kan. Terus habis itu mana ada, nggak ada gitu kan. Udah tiba-tiba pas lagi penyelenggara, tiba-tiba aku ngelihat permen dong. Tahu permen? Permen ya. Permen apa? Pocong. Oh ya Allah, bahasanya. Oh permen kayak permen gitu. Kamu lihat poci. Iya, jadi kan ada pocinya asli atau semua orang lihat atau kamu doang di situ? Aku doang, jadi dari jauh. Pertamanya kan gini, lagi ritual gini. Karena banyak pepohonan gitu kan. Namanya juga di tahun itu kan masih 2000
2006 kali ya, aku lupa 2006an gitu. Terus habis itu kan gini aku ngelihatnya. Ini posisiku aku kayak gini kan karena memang lagi ritual. Dari jauh gini, itu apa gitu. Kok dari putih tadinya kecil, kok makin lama kok makin gede, makin gede, makin gede, makin lama nampak itu mukanya. Tuh habis itu aku teriak saat itu. Wah, aku bilang gitu, itu apa? Pocong. Jadi mukanya pocong itu berupa merah gitu loh mukanya. Pocong itu mukanya merah. Jadi kayak muka yang habis kebakaran gimana sih, tapi lebih parah lagi. Kayak gitu. Terus kayak gitulah. Terus habis itu aku teriak. Terus habis itu ditenangin sama tuh dinding aku. Iya, aku juga. sama ada memang di situ kan pasti ada petuahnya juga kan yang memimpin itu kan. Gak apa-apa, istighfar. Aku diem. Tiba-tiba di ujung tuh ada perempuan. Perempuan rambutnya panjang gitu. Tapi aku nggak berbentuk, tapi dia nggak kelihatan badannya, cuma kelihatan mukanya doang ini loh. Kayak gitu. Aku teriak, habis itu makin lama makin terliatin semuanya lah. Akhirnya aku ya udahlah, mau nggak mau aku pulang. Jadi aku di situ tuh bener-bener yang kerasa berat nggak? Berat banget. Dan itu pertama kali berarti melihat sebanyak itu ya pertama kali itu. Cuman mereka itu katanya nggak berani deket sama aku, tapi nggak tahu ya mitos namanya orang tua kan gitu. Katanya sempat bilang anakmu itu nggak akan ada yang berani bukan nggak berani, nggak ada, karena mungkin ada leluhurnya itu yang ngejagain. Tapi kan itu nggak tahu ya gitu kan, itu kan katanya. Aku pun juga nggak bisa ngelihat soalnya, itu kan katanya. Cuman kan namanya anak kecil kan takut ya. Mau dibilang apa nggak apa, ya lala tetap aja mau kita ngeliatin sesuatu yang nggak wajar kan pasti ketakutan. Akhirnya ya udah kita dibawa pulang. Di perjalanan pulang itu ada insiden dan karena kan memang jalanan itu kan masih sepi banget. Kita berdua waktu itu naik motor kan sama bapak. Naik motor, tiba-tiba kita tuh dikejar preman dong. Coba bayangin di situ dikejar preman. Maksudnya ada berapa? Tapi beneran orang itu kan? Beneran orang. Cuman terus? Kan posisinya ya gimana sih, nggak ada mobil lewat sama sekali, sedangkan kita dikejar. Otomatis kan mungkin takutnya amit-amit kita diapa-apain ya gitu loh. Ada 2 motor lah itu. Udah kenceng banget. Tapi nggak tahu ya, namanya aku tuh berdoa kayak ya apapun itulah ya dalam hati kayak itu, menjerit dalam hati Allah. Iya, habis itu pokoknya apa nggak taunya tuh si motornya jatuh loh, tapi kita tetap aja jalan. Iya, kecelakaan tiba-tiba, nggak tahu kenapa. Mungkin ya nggak tahu itu, mungkin ada yang lindungi mungkin ya, atau dari yang di sana apa gimana, aku nggak paham ya. Cuman akhirnya kita ketolong itu, tahu. Iya, menarik nih. Karena posisinya ini motor aku di sini, si 2 motornya itu udah di sini, aku udah dikit banget itu kena. Tapi nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba kayak dia tuh kayak jatuh padahal di depannya itu nggak ada apa-apa, kayak menghindar orang gitu loh. Itu kayak menghindar orang. Gila sih itu kan. Jadi langsung ya udah, ayo Pak, ayo. Akhirnya kencang banget udah. Akhirnya dari situ alhamdulillah kita masih sampai detik ini. Ya itu sebenarnya banyak banget ya. Itu salah satunya. Terus aku pernah juga kemarin kan syuting film aku yang solo itu kan. Oh iya, dia tuh punya film ini juga. Iya, kemarin kan harusnya tayang. Punya apa? Judulnya? Geladak Mayit. Nanti akan tayang ya. Tadi harusnya kan tahun kemarin, cuman karena musibah produsernya meninggal. Ya, harusnya kemarin kan Desember November kemarin harusnya tayang, cuman tiba-tiba dapat kabar produsernya meninggal. Ya, jadi di hold. Iya, di hold karena gimana? Oh, sayang banget kan. Iya, terus gimana dong? Ya nggak tahu planningnya jadinya. Nggak tahu, belum dapat kabar dari pihak keluarganya sana kan. Kita ya memaklumin ya karena kan musibah. Sebenarnya sih sedih juga gitu karena ya mungkin itu kan udah lama banget kamu syuting ya. Nah itu ada ceritanya soalnya. Boleh. Cerita menarik. Iya. Soalnya itu kan nanti kalau film, jadi biar semua yang nontonnya makin penasaran sama film kamu juga yang nanti bakalan tayang di bioskop. Ternyata nih di balik syutingnya tuh pun ada cerita misteri dan horornya. Sampai ada kok genderuwonya ikut foto sama aku. Hah? Ada nggak? Kayaknya ada di handphone aku deh. Nanti aku liatin ya. Iya, nanti kayaknya aku liatin. Jadi gimana tuh ceritanya? Ceritanya itu kan pas kita tuh di syuting di hari terakhir kan. Ada di rumah tua lah.
Memang itu kan di daerah adalah di dalam satu daerah, memang di situ memang terkenal katanya angker katanya gitu. Nah kebetulan memang untuk penginapannya kan nggak ada ya. Kamu di daerah mana, boleh kasih tau nggak syutingnya, spill? Di daerah, kita syutingnya di daerah Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Ya. Indramayu, Kuningan, Cirebon. Pokoknya adalah di Jawa Barat. Sumedang. Terus habis itu kita di satu itu tempat kayak buat syutingnya plus buat base campnya di situ. Oke. Nah pas di hari terakhir itu, aku memang di situ banyak adegan membaca surat-surat. Oke. Kan. Nah dari Kamu jadi pemeran utama kan? pemeran utama Pemeran aku. utama loh. Pemeran utama. Alhamdulillah ketolong trio macan. Jadi setiap dulu kan gini karena kan katanya begitu. Katanya kalau mau jadi pemeran utama di sebuah film layar lebar itu sudah ada pernah main jadi pemeran utama. Nah mungkin karena dulu aku masuk di grup saat itu kan sudah brand besar ya. Jadi ketika itu jadi ada keuntungannya. Jadi ketika aku keluar kan, ya alhamdulillah itu gitu. Usaha yang tidak yang hasil yang tidak sia-sia lah. Karena kamu kan berapa tahun loh? Dari umur 17 tahun loh. Ya kan udah nyanyi sama Trio Macan itu kan? Sama Trio Macan tapi kalau sebelumnya dari Trio Macan aku udah nyanyi kan dari SMA, tapi masuk di itu aku ya umur segitu. Umur segitu loh. Sampai 2019. Muda belia. Iya, sampai tua banget gitu. Tapi sekarang enggak lah, masih kelihatan kita tuh bukan Gen Z ya. Kita tuh milenium. Milenial, say. Milenial ya. Milenial itu kelihatan lebih muda daripada umurnya loh. Oh gitu. Amin ya Allah, alhamdulillah. Karena gini, tua itu pasti, tapi awet muda itu pilihan. Asik. Perawatan lah. Di mana? Oh nanti kalau masuk sponsor itu baru ya di sini. Tinggal Parila gitu. Parila gitu lah cuman. Parila masuk sini. Dari mana tadi terus habis lanjut. Pas syuting itu kamu kan banyak doa itu kan habis itu syuting itu jam aku dapat karena itu hari terakhir harus nyepetin mau nggak mau harus kelar kan jam 12. Dari situ kayak kok kameranya semuanya lighting tiba-tiba itu mati semuanya. Loh iya tiba-tiba ada habis kali gensetnya bunyi. Oh, genset bunyi. Terus habis itu ini kenapa gitu kan, ya udah coba berapa kali dicoba nyala lagi. Ya udah mulai tek oke. Di situ memang ada pohon besar banget, dan memang itu katanya usianya udah nggak tahu lah itu, karena memang pohon-pohon kayak gitu kan ada ya penghuninya katanya seperti itu. Ya udah tek. Nah di situ kan memang adegannya paling hantunya memang di situ gitu. Terus habis itu standby di mana? Di sebelah pohon. Kok rasanya nggak enak ya? Gue bilang ada teman aku satu pemeran teman aku yang lain gitu kan. Iya jangan di sini. Iya berasa nggak sih? Aku bilang kayak gitu. Iya ya udahlah kita minggir aja gitu. Mas aku nggak mau nunggu di sini. Aku bilang gitu. Sebentar aja. Ya udahlah di situ deh. Mas itu tiba-tiba mati lagi. Ya udah kita istirahat dulu sampai sejam. Kita ketunda 1 jam. Semuanya nggak bisa nyala. Terus teknisi apa semua segala macam? Iya. Padahal anehnya rumahnya nyala, kabelnya semuanya bisa, tapi di tempat itu nggak nyala. Bayangin. Oh, itu kenapa ya, Mas Galuh? Jangan-jangan nggak mau direkam? Don't know. Terus habis itu udah. Terus ya udah kita nunggu sampai jam 1. Jam 1 kita mulai take lagi. Duduklah aku di tempat duduk aku, madepnya sini. Aku bilang gini, itu siapa mas? Ada pemeran baru lagi hantunya. Aku nyeletuk gitu karena kan aku mikir ya hantunya ini hantu yang mana lagi nih gitu kan. Aku tahu hantu-hantunya nih kan. Ini aja di hantu, ini hantunya. Nah, aku kan dengan duduk ya gini, itu siapa lagi pemeran hantunya? Aku bilang gitu. Jadi apa? Soalnya ada cewek 2. Aku bilang gitu. 2 yang baru. 2 yang baru. Aku pikir itu kan pemeran. Pemain lah ya. Iya, pemeran yang untuk jadi hantunya. Aku bilang, mana sih mbak gitu. Itu loh, aku bilang gitu. Mana mbak? Loh itu masa nggak kelihatan, gimana sih? Aku bilang kayak gitu. Langsung itu mbak langsung ditowel gini tung. Langsung aku gini diem. Oh berarti bukan pemeran ini. Berarti itu baru banget dong Beb. Maksudnya belum waktu lama ya
Yang masih baru-baru kan, 2022 ya? 2000 aku syuting tuh 2001 ke 2022 lah. 2021 22 lah. Iya. Enggak, baru berarti baru 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Ya itu. Terus habis itu akhirnya loh, bukan habis itu. Habis itu ada teman satu yang bisa sama. Iya, dia bilang dia kayak ngeliat gitu. juga. Ada ngeliat juga. Nah, tiba-tiba ada kan pakai yang kayak audio kalau lagi syuting gini kan kedengeran audio ya. Kita dengerin. Duh, ada suaranya dia ikut syuting dong. Aku merinding Iya banget. beneran. Ih, Iya, jadi kita lagi dialog, dia pun juga ini suara siapa nih, dialog siapa? Sampai kita semuanya tuh dialognya apa yang kedengar? cuman gini, ada dia pakai satu bahasa Belanda. Mungkin karena memang itu kan rumah Belanda ya. Jadi mungkin itu ini satunya itu nggak ngerti nggak paham. Cuman itu bukan suara, kan kita dialog kan pasti ada. Ya itu kan cuman ada 2 orang. Tiba-tiba kayak banyak orang gitu loh. Ya Allah. Terus kita dengerin. Coba dengerin, jadi kita tuh ngumpul tuh di satu Itu berarti tempat belum audio. nyala nih ya ceritanya? Udah nyala, Oh, udah nyala. Terus didengerin. Ini suara apa? Oh, yang tadi berarti iya. Habis itu akhirnya ya udah kita salam aja dulu gitu. Permisi, kita semuanya kan berdoa tuh. Permisi gitu kan. Kita mau syuting gitu-gitulah. Habis itu ya pokoknya ada lagi gitu-gitu terus saya alhamdulillah bisa nyala tuh yang sampai jam mau subuh. Nah, mau subuh itu tiba-tiba mati lagi. Mungkin suruh sholat subuh kali. Iya mungkin ya. Jadi aku, Break. iya mungkin. Nah pas posisinya itu terang. Aku kan ada kan memang dari tim itu yang untuk bagian kamera untuk sosmed atau apa tuh tiba-tiba ngejepret. Jadi bentukannya itu kayak manusianya besar, kayak gorila gitu loh. Tapi bukan gorila, badannya tuh besar. Ada di aku. Jadi dia ikut nempel. Ih, boleh dong lihat, Beb. Ada mana Spill. ya? Mas maaf mas, handphone aku mas. Kita spill ya. Nih, Boleh. ini real cerita. Nih gambarnya. Ih, Bisa jelas zoom banget. Bisa di zoom nggak? Ini. Kelihatan? Nah. Ini yang katanya tuh yang penghuni yang di pohon besar Ini itu. bener kayak gorila gitu yang. Iya. Ih, serem banget. Itu. Iya. Ini. Jadi mungkin ya katanya ya kan kita syuting di situ mungkin ngerasa terganggu atau apa nggak tahu ya gitu karena mungkin tadinya nggak ada salam atau apa cuman kadang kan kita kadang suka lupa ya posisinya kayak ngerasa aku udah salam di awal gitu nggak taunya kan setiap tempat ternyata ada gitu jadi Tapi menarik banget ya kalau aku tadi simpulin dari cerita awal sampai akhir ini banyak kejadian mistis yang dialami sama Lia ini kan. Mungkin karena dulu bisa jadi karena pernah mati suri. Bisa Atau tadi aku pernah dengar nih, kamu bilang sebutin ada yang dilindungi. Apakah di leluhurnya apa gitu. nggak Nah, tahu juga sebenarnya karena aku pun gini mau dibilang antara percaya dan tidak padahal aku udah jelas-jelas yang namanya udah lihat sendiri gitu cuman kayak ayah masa sih gitu loh ya tapi jelas loh aku masih sampai sekarang ini masih merinding dengan melihat penampakannya aja di dunia sekarang yang lebih canggih dia bisa kelihatan kan kalau dulu mungkin udah nggak ada lagi tuh filenya kita udah nggak bisa ngeliat lagi dan ini yang paling terdekat ternyata seperti itu gitu iya kayak gitu jadi pasti semua pengikut Bisikan Malam makin penasaran nih sebenarnya ada sosok apa aja sih kira-kira yang ada di dalam kehidupan Lia ini gitu. Nah pasti akan dideskripsikan dan digambarkan oleh Mas Galuh PMH pelukis mata hantu bukan hati ya Beb hati nanti di belakang layar. Mas hati aku tolong dong kasih tahu Mas Galuh udah selesai kan? Wih. ini ngelukis apanya siapanya Nanti akan diceritakan. oh Penasaran kan semua? Ayo, jangan kemana-mana, tetap di Bismal, Bisikan Malam. ini yang mana Wow. Kenal nggak nama yang ini? ini yang tadi bukan sih yang di foto Iya, tapi kan aku gambar dulu sebelum fotonya. iya ini kan yang digambar tadi kan nih lihat nih Nih, ya Allah aku merinding banget.
Nanti kirimin fotonya ya, Kak. Ini. Ih, mirip tuh, lihat guys. Tapi ini udah jadi dulu sebelum. Tapi kan udah jadi kan, ini baru dikasih lihat. Tadi sih kan, Mas Galuh udah ngegambarin dari awal. Ini siapa? Nah, ini Coba Mas ceritain aku dong. jelasin ya. Biar kita nggak bingung. Makanya aku tanyakan, ada pernah lihat belum Kak yang ini kan Yang ini aku nggak nenek-nenek? lihat. Belum pernah tahu. Nenek kayak kalau dari giniannya modelannya kayak nenek aku gitu. Oh. Iya. Jadi sosok ini itu yang ada di rumah Mbak, yang sering memunculkan sosoknya itu wujudnya sama kayak neneknya Mbak. Oh. Jadi yang dari kecil ngejagain, dan Mbak yang paling disayang sama neneknya kan kebetulan. Iya, aku merinding loh ya. Dia itu memang ngejagain kayak ngejagain cucunya sendiri gitu. Karena dari leluhurnya yang tirakat leluhur yang menghadirkan sosok ini ada di tempat itu. Oh bener, jadi kayak gini. Ini nggak ngerti juga ya, katanya itu nenek dia punya ibu, punya nenek lah. Jadi dulu itu paling katanya dulu itu ditakutin sama orang karena apa namanya? Punya kekuatan. Iya, katanya gitu. Punya ilmu lah ya. Katanya gitu. Bisa ngobatin orang atau bisa katanya bunuh orang mungkin. Nggak tahu aku kayak gitu. Tapi masa ngebunuh juga sih? Gitu. Maksudnya ngebunuh yang perlu dibunuh. Jadi yang kadang jahat. Jadi kadang kayak makamnya aja kadang masih didatengin. Jadi makam keramat ya? Enggak tahu keramat apa enggak, cuman aku enggak tahu juga. Aku Boleh kan tahu orangnya nggak? cuek. Siapa namanya? Ada, nggak mau aku sebutin. Biar kita bisa kirim doa Nggak Al-Fatihah untuk usah, beliau. nggak mau. Aku orangnya cuek soalnya. Sebenarnya beneran. Aku tuh sebenarnya Mas gitu antara percaya dan tidak. Karena di posisi dibilang percaya masa sih, tapi aku ngeliat sendiri gitu. Tapi jadi aku kayak gini nih, karena mungkin karena aku orangnya penakut ya. Karena penakut jadi kayak yang mengalihkan lah nggak mungkin ada gitu Mirip loh. loh yang mirip, ada miripnya maksudnya. Memang Mungkin waktu mudanya mirip kamu, makanya dia sayang banget sama kamu ya. Iya. nggak tahu. Dan sosok yang hitam tadi yang besar itu sebenarnya bukan sosok yang ada di sana kok. Oh bukan. Bukan Ini dari di mana? tempat itu. Jadi yang hitam besar ini itu memang ngejagain di rumahnya Mbak di sana, di tempat neneknya ini. Oh. Itu. Jadi dia akan terpanggil dari tempatnya, dari tempat asalnya ketika Mbak ada gangguan secara kasat mata. Misalnya kayak tadi lihat ada sosok permen atau sosok perempuan, dia akan ada di situ buat ngejagain. Gitu. Buat Makanya dia kena yang sama kamera. Makanya mama aku tuh sama orang lain kan nggak kena ya, sama aku pasti kena. Tapi yang lain kan enggak kan? Enggak. Jadi kayak kena foto atau apa ya ini. Jadi ini tuh pernah yang Berarti yang ngejaga ya. kayak gini tuh yang pernah ke foto sama aku mau kayak semacam monyet dia kayak gini. Jadi ini bukan di Mbak sebenarnya, tapi lebih ke dia ada di satu tempat. Oh, tapi ngejagain. Iya, dia ada tapi satu nggak tempat. ikut. Enggak Tapi selalu kalau kamu sama butuh, kita. Gitu. kayak misalnya apa darurat dia ada. Masa sih? Dia kan tadi gitu Mas. Iya. Pak salaman sungkem. Takut saya Pak. Makanya jangan macam-macam sama Lia loh. Ini penjaganya nih udah tahu kita. Gue merinding anjir. Tinggal sini ya. Merinding Tapi nggak? sih kalau kita sih sebenarnya lebih takut karena gini, harusnya lebih takut karena mungkin satu, aku kebetulan kayak gini ya, alhamdulillah ya, maksudnya masih tahu yang namanya tuntutan untuk di agama. Kebetulan aku kan memang muslim ya, jadi istilahnya meskipun kayak gimana pun tuh masih yang melaksanakan hal-hal yang mungkin aku salah satunya aku kan suka puasa kan. Jadi ya mungkin kadang apapun yang aku ucapkan atau apa mungkin nggak semua faktor karena beliau ini mungkin karena ya balik lagi dari kitanya sih gitu kan. Soalnya Gimana? Tapi berarti ini Mas Galuh menggambarkan ini dari sebelum kamu ceritakan tadi ya tuh. Begini penampakannya ya. iya padahal kan udah gambar dari tadi dari awal ya. Dari awal dia gambar. Berarti itu ikut syuting itu nemenin aku. Dia kayaknya. Enggak dong. Dia bisa dipanggil gitu sebetulnya. Tapi kan aku nggak manggil, Mas. Kalau cerita makhluk seperti ini akan terpancing untuk datang karena mereka itu tidak punya dimensi ruang dan waktu gitu. Bisa muncul kapan aja ketika kita menyebut atau memanggil mereka gitu. Oh mungkin karena gangguan yang nggak bisa syuting awal itu yang sebelumnya. Terus ada pesan nggak Mas dari Mas Galuh untuk Lia? Maksudnya dengan kejadian sekarang
banyak hal-hal kayak gini apa tuh kira-kira? Kalau pesan dari aku jangan takut sih sebenarnya, karena itu sebuah kelebihan Mbak untuk kedepannya, karena bisa jadi nanti sebelum terjadi hal yang buruk Mbak udah lebih tahu lebih dulu kan. Kalau gitu aku jadi mbah dukun aja. Nggak selalu harus jadi dukun. Gitu. Oh gitu ya, Mas. Iya. Tapi untuk lebih ke diri sendiri kali ya. Untuk diri, untuk ngejaga. Berarti aku antara seneng atau gimana nih sebenarnya, Mas? Jadi sebuah anugerah. Iya. Sebuah Kelebihan. anugerah. Jadi sebenarnya kalau memang harusnya kayak aku orang itu kan memang ada dasarnya ya, katanya kalau memang mau tuh diasah ya, karena aku mungkin orangnya bandel nggak diasah atau apa gitu sebenarnya. Tapi mungkin kamu kan bisa pasti punya feeling misalnya nih pas lagi ada hal yang nggak ngenakin apa, bener nggak? Kamu suka ada feeling, kenapa ya gue gini ya, aduh kenapa ya misalnya pacar gue kok gini ya, jangan-jangan dia gini. Dan ternyata benar pilih ya, bener. Dan aku tuh kalau punya insting sama siapapun aku nggak pernah meleset ya. Alhamdulillah ya, itu berarti alhamdulillah. karena ini ya Nggak pernah meleset aku. Jadi kayak batin kenapa ya, dan berapa kali itu terbukti semuanya benar gitu loh, nggak ada yang meleset. Belum yang meleset gitu. Berarti adalah salah satu dari bisikan mungkin ya. Dari nenek-nenek Terima yang kasih. mirip Kalau seperti neneknya. Kalau nggak gitu kan nggak ketahuan semua, Mbak. kan cocok dengan konsep malam ini. Iya. Bisikan malam. Bisikan malam. Jadi dapat bisikan dari sini ya kan. Tapi beneran loh, ini loh mirip loh. Ini nih ya, lihatnya. Tidak ada zoom lagi. Tuh sama. Ya. Padahal Masnya udah gambar dari awal, kan kita baru ngasih lihatnya baru. Gimana? Keren kan? Keren. Teman kan? Ini bestie aku sekarang. Iya. Kalau mau dibawa boleh kok, Teh. Dibawa pulang. Jangan kebanyakan makan, Bang. Oke, Mas Galuh, tinggi. Terima kasih ya Mas Galuh. Baru tangan dulu sama Lia biar buat di sini. Berarti 2 orang, tapi bener katanya itu memang yang itu cewek, memang yang katanya yang apa dari leluhur itu katanya cewek. Cuman aku kan nggak tahu ya yang ya. Karena aku beneran yang bener-bener kayak mengalihkan bahwa itu nggak ada lah gitu loh. Semuanya itu tuh sama. Aku tuh sama kayak kamu. Kalau misalnya ngerasa aduh insting apa nggak mau, kita tolak gitu loh. Kita tolak. Padahal sebenarnya kalau kita fokusin bisa jadi itu anugerah ya gitu loh, kelebihan yang belum tentu semua orang bisa, dan alhamdulillah harus bersyukur loh. Ya ini dianugerahkan kelebihan yang ada penjaganya. Nggak perlu harus ke mbah dukun dulu nyari-nyari, mbah saya pengen ada yang jaga. Nggak usah, kamu dari lahir udah loh. Aku yang jadi malah gini, ayo sini ada apa nak? Nggak cocok sih. Tapi sebenarnya itu ada plus minusnya ya, balik lagi tadi kayak gitu. Mungkin ya itu tadi ya, mungkin ya kalau diterangkan dari Mas Galuh ya mau nggak mau memang dengan kondisi yang sesuai yang sempat aku yang ceritakan ya bisa masuk, maksudnya masih diterima gitu. Karena apa, masih sinkron nih gitu. Oh berarti benar ternyata memang ada makhluk apa, maksudnya ada leluhur yang memang ngejagain kita. Sebenarnya itu hampir semua ada sih sebenarnya. Jadi setiap kayak katanya kalau kita habis dilahirkan itu kan katanya ada punya kakak yang Ari-ari apa sih namanya? Apa namanya? Yang itu kan katanya kita tuh punya saudara setiap Kakang Kawah Adi Ari-ari. Iya. Apa namanya? Apa Mas? Kakang Kawah Adi Ari-ari. Kakang Kawah itu. Itu apa tuh? Jadi katanya itu adalah saudara kita. Jadi yang ngelindungin dari ari-ari kita. Itu? Iya, jadi kita tuh tapi kan arinya dipotong. Lah iya itu, makanya itu yang ngelindungin kita. Katanya itu yang ngejagain dikuburin. kita. Kan ada yang dibuang ke laut, ada yang dikubur. Iya itu, Kang Kawah Adi Ari-ari. Iya. Itu kalau orang-orang kita tuh bilangnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kita tuh punya saudara yang dibuang, yang itulah, itu saudara kita sebenarnya. Itu yang ngejaga kita. Jadi setiap orang itu katanya punya kayak gitu semuanya. Wih. Tadi dilindungi sama saudara sendiri. Sinkron ya. Dan kamu akhirnya tahu kan ternyata itu bukan penampakan di sana. Iya, ternyata bukan. Ternyata penjaganya Lia. Oh, ternyata ngikut. Halo Mbah. Terima kasih Mbah gitu ya. Selalu menjaga Lia. Mbah, jadi Mbah dan Nenek. Tapi tuh kayak berwujudnya tuh kayak bukan manusia yang satunya ya. Iya betul. Itu setengah kayak manusia monyet ya. Tinggi besar gitulah. Iya, itu tahu nggak? Itu Kak, aku kan di rumahnya nenek aku tuh ada yang namanya punya. Jadi nenek aku tuh dulu itu punya kambingnya itu juragan kambing dulu banyak banget kan.
Di belakang itu ada kandang gitu loh. Jadi ada hewan kambing gitu kayak nempel di tembok. Oh ya. Iya, coba Mas bisa lihat nggak kira-kira? Itu sampai sekarang katanya masih ada. Itu. Oh, maksudnya kambingnya nempel di tembok? Jadi kayak bentukannya tuh kayak bukan kambing tapi kayak nempel di tembok gitu. Jadi kayak semacam kayak gitu tapi dia Tapi tuh buat nempel. orang yang bisa ngeliat aja gitu. Enggak, semua bisa lihat. Oh, Kadang-kadang dia memunculkan, kadang-kadang enggak. Oh alah. Di rumahku. Wih. Boleh nggak kita penelusuran ke rumahnya? Jangan. Rumahku tuh karena rumah nenek kan. Masih Jadi, ada kan sekarang? masih ada dan kebetulan memang Seru tahu yang. tapi luas kan memang. Mana? Di Jombang? Iya di Jombang. Rumah zaman dulu itu kan gede-gede ya, gede-gede gitu loh. Antara dapurnya aja harus teriak kalau ngomong kan, gede banget. Makanya makanya dibilang katanya barang banyak begitu ya wajar karena banyak spot kosong menurut aku sih. Oh. Tapi menarik nih, kalau insya Allah kita dapat rezeki yang luar biasa, kita bisa jalan-jalan sekalian ke Jombang ya. Karena aku juga belum pernah Tapi ke nggak sana. ke rumahku juga, ntar dikiranya wahana ini rumah hantu lagi. Penelusuran itu yang rumah nenek yang itu kan penasaran. Biar tahu bisa digambarin. Tapi tahu nggak, aku kan kemarin ceritanya kan, aku ceritanya main ke Bandung nih, sama kakakku lah, sama ponakan aku. Kita mainlah ke Bandung itu, kita masuk ke ruangan yang namanya rumah hantu. Rumah hantu ini wahana mainan. Terus? Nah, tapi di saat aku masuk itu ada satu makhluk beneran. Di beneran. Terus pertama kan gini pas waktu masuk. Terus habis itu kan karena mungkin kalau rumah hantu itu pasti ada percaya karena apa, satu memang dibikin kotor kan, terus dibikin bau kan, otomatis kan mereka suka kayak gitu-gitu. Nah baru pintu masuk tuh kayak kok baunya kayak gini, bau busuk pesing. Oh pesing Gitu loh. Nah tiba-tiba masuk nongol tuh bukan di dalamnya, justru di dekat mau pintu masuk. Kenapa? Iya kayak bau gitu. Nah, terus habis itu dari situ tahu nggak? Aku tuh kan lari. Aku baru seumur hidup aku masuk rumah hantu tuh kakiku nggak bisa jalan. Gini beneran berat banget aku ya. Berarti itu tandanya apa kalau begitu? Ya karena memang ada. Oh. Itu beneran ada. Ya energinya ya. Iya. Mungkin bentrok ya. Di itu loh, di tempat itu loh, apa namanya? Braga. Oh, Braga. Itu tuh ada kan rumah hantu itu. Coba deh di situ. Kakiku gemeteran itu di rumah Aku hantu. sih nggak itu. mau ya cari masalah. Udah cukup menyeramkan hidup ini. Iya. Terus datang lagi ke rumah hantu Udah iya, janganlah. Buat yang butuh kehidupan yang seram ya. boleh Perasaan kesana. hidup aku tuh udah serem ya, makin dikasih serem begitu. Padahal kalau nggak mau. Tapi thank you so much loh ya, Iya, udah datang ke aman. podcast horor aku. Padahal masih banyak cerita karena kalau aku tuh banyak ya, banget. banyak Nanti banget. berdua boleh ya? Banyak banget Berdua karena boleh nggak yang? boleh aja. Karena setiap di daerah, apalagi aku kan dulu zamannya masih di grup itu, tahu sendiri kan acaranya tuh sampai yang di daerahnya itu satu, kalau di peta kan cuma setitik nih kan. Dari perjalanan tuh dari udara, darat, laut, darat lagi, laut lagi, kebayangin kan kayak gimana. Ya itu di situ tuh banyak banget kayak kejadian-kejadian. Makanya itu aku hal yang Apalagi nih ada biasa. kejadian-kejadian yang pernah dulu waktu manggung kemana, apalagi kan dulu manggung kita lewati darat, air, mana apa segala macem, itu banyak banget. Tapi Pastinya. ini nggak akan cukup Nggak kayaknya cukup. ya. Syutingnya bisa 3 hari 3 malam kita. Emberan. Sekali lagi thank you so much untuk my bestie Lia. Pokoknya aku doain semoga semakin sukses. Amin. Semoga film layar lebarnya yang horor itu semoga cepet tayang. Karena Amin. kita udah penasaran banget sampai kerekam juga kan. Iya. Tadi gitu loh. Ya mudah-mudahan dapat kabar ya, karena kan memang kemarin kan sempat memang sudah mau tayang, cuman dapat kabar berita bahwa Produsernya meninggal Iya. gitu. Pokoknya semakin sukses karirnya. Amin. Semakin percintaannya semakin Amin. baik dan semakin serius ke jenjang yang lebih Amin. lebih lagi, amin. Amin. Oke, beb cantik, beb ganteng, itu tadi episode Bisikan Malam kali ini dengan cerita yang luar biasa sangat menarik sekali dan banyak banget lah pesan yang kita ambil dari cerita ini ya, bahwa kita harus Ya. banyak berdoa, beribadah, lebih dekat sama Tuhan yang Dan menciptakan ternyata memang di sisi lain ada dua dunia. Mau Dua nggak dunia. percaya ya memang ada gitu. Iya. Kita hidup di antara dunia itu. Betul sekali ya, sesuai dengan podcast horor Yes. Bisikan Malam
karena semua yang gelap punya cerita. Jadi buat semua pengikut Bisikan Malam yang ingin menjadi narasumber juga boleh kok. Jadi narasumber bukan hanya dari teman-teman selebritis aja, tapi bisa dari semuanya yang pengen menceritakan hal mistisnya atau pengen tahu gambaran apa sih hal-hal horor mistis yang ada di dalam diri kalian. Gampang banget, kalian bisa langsung DM ke Instagram aku atau Instagram Bisikan Malam. Juga ada kontak personnya di situ untuk dan emailnya juga ada ya. Emailnya untuk ceritain seperti apa pengalaman mistis dan horor kalian, nanti kita bisa undang ke podcast horor Pismal Bisikan Malam. Oke guys, semuanya jangan lupa untuk subscribe. Thank you so much. Like dan komen. Pokoknya jangan lupa tetap tonton. Iya. Di channel YouTube Uci Sucita. Jangan lupa di subscribe. Bye bye. Terima kasih.